Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Saya menyambut teman-teman secara terbuka dan mengucapkan terima kasih atas kebersediaannya meluangkan waktunya hari ini. Namun sebelum kegiatan ini lebih lanjut lagi, ada baiknya kita berdoa agar ada kelancaran dan juga ada keriduan dari Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memimpin jalan doa? Oh iya, Tiara, silakan. Sebelum kita melanjutkan acara kita, bagi kita berdoa meminta agama kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Tiara yang telah bersedia memimpin doa. Nah, selanjutnya saya ingin tanya nih sama teman-teman sebelum kita mulai, udah ada nggak yang pernah ngelakuin konseling kelompok sebelumnya? Belum. Berarti udah belum tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Oke, karena teman-teman belum tahu, jadi saya akan menjelaskan nih apa itu konseling kelompok. Nah, pertama-tama konseling kelompok sendiri itu adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang ada di BK sekolah biasanya, yang dimana layanan ini tuh kita membahas masalah dari teman-teman sekalian nih, yang mana nanti kita pilih salah satunya untuk kita selesaikan bareng-bareng dengan meminta solusi dari teman-teman yang lainnya nih. Nah, sampai sini udah paham belum apa itu konseling kelompok? Oke, jadi dari yang saya jelaskan tadi, kira-kira nih menurut teman-teman apa sih tujuannya berdasarkan, oh ya, mungkin dari Wisna. Jadi kan tadi itu kita membahas suatu masalah nih. Jadi tujuan dari kita melakukan KKP ini yaitu kita bisa menemukan solusi, mengentaskan atau bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada diri kita. Itulah jadi tujuan kita melakukan KKP. Oke, terima kasih Kak Wisna. Selanjutnya Kak Tiara tadi. Kurang lebih sama kayak Kak Wisna, yaitu mengatasi masalah kelompok. Oke, benar banget ya yang disampaikan Kak Wisna ataupun Kak Tiara, bahwasanya tujuan dari KKP sendiri ini ya untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi anggota kita, dan juga pastinya karena kita ini dalam dinamika kelompok saling mengungkapkan pendapat, juga bisa membentuk rasa percaya diri teman-teman nih dalam mengungkapkan perasaannya, pendapatnya. Nah, karena teman-teman udah tahu nih apa tujuannya, selanjutnya mungkin latar belakang dari konseling ini. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan latar belakangnya sebenarnya apa sih, asasnya, pelaksanaannya itu gimana gitu kan. Nah, pertama-tama saya ingin beritahu gimana cara pelaksanaan dari konseling kelompok ini agar lebih terstruktur gitu kan. Jadi pelaksanaan konseling kelompok ini adalah saya, yaitu Natasha Putri, sebagai PK pimpinan kelompok hari ini, dan teman-teman sekalian adalah anggota kelompok yang akan memberikan masalahnya kepada saya. Nah, selanjutnya juga kita akan membahas permasalahan itu, dan nanti ketika teman-teman ingin menyampaikan pendapatnya diharapkan mengangkat tangan dan menggunakan bahasa yang sopan dan juga perilaku yang tidak menyinggung teman-teman yang lainnya, seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami cara pelaksanaannya? Bisa, oke. Nah, jadi kan tadi saya sudah menjelaskan nih gimana cara pelaksanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas, yang mana asas ini adalah peraturan yang perlu teman-teman ikuti nih atau pahami supaya konseling kita itu berjalan dengan lancar, baik dalam pelaksanaannya maupun setelah pelaksanaannya. Nah, asas yang pertama itu ada kerahasiaan. Jadi diharapkan teman-teman semua ini nggak ngasih tahu bahkan sama kawan dekatnya kalau apapun masalah yang terjadi dalam konseling kelompok kita ini. Terus juga ada asas kekinian, yang mana ini berarti masalah yang sedang dihadapi itu sangat relate banget nih sama teman-teman sekalian. Asas selanjutnya yaitu ada sukarela. Jadi nggak ada paksaan ya di sini. Saya nggak akan memaksa teman-teman sekalian, dan teman-teman nggak perlu merasa tertekan akibat mungkin kalau mengungkapkan masalah ya sukarela aja gitu. Selanjutnya yaitu terbuka. Nah, diharapkan teman-teman terbuka terhadap perasaannya, gimana pendapat teman-teman, agar konseling ini bisa berjalan lebih lancar dengan keterbukaan dari teman-teman sekalian. Nah, yang lain ini diharapkan adanya nilai kenormatifan nih. Jadi teman-teman diharapkan tetap sopan dalam mengungkapkan pendapatnya maupun perilaku yang dimunculkan ketika konseling ini bisa lebih sopan agar tidak menyinggung teman-teman yang lainnya. Gitu. Oke, selanjutnya nih, karena kita udah bahas apa itu konseling kelompok, tujuannya, asasnya, cara-cara, mungkin biar kita lebih relax, kita main games pengenalan, pengakraban. Mungkin saran, kita mau main games apa? Saya ada sih saran games. Kita nyanyi kayak, kamu namanya siapa? Nama saya Husna. Gimana kalau kita main dulu? Oke. Nanti kita nyanyi bareng-bareng, nanti yang jawab satu orang. Oke, dimulai dari saya dulu ya, kalian yang nyanyi. 1, 2, 3. Kamu namanya siapa? Nama saya Nata. Kamu namanya siapa?
jadi kita udah siap nggak nih untuk masuk ke tahap yang lebih serius lagi nih ke acara ini? Siap ya. Jadi mungkin ada yang bisa lagi kan, kita kamar mandi nggak ada kan? Nggak ada, udah siap. Jadi sebelum kita lanjut, tetap ingat ya teman-teman, asas tadi itu apa aja, ada normatif, ada rahasia, kekinian, jadi nggak boleh dilupain tuh. Terus selanjutnya kita akan mengikrarkan janji nih. Nah, janji ini supaya baik saya ataupun teman-teman sekalian ini bisa tetap menjaga rahasianya dengan baik, dan juga supaya ada rasa nyaman lah dengan adanya janji ini. Diharapkan nggak ada teman-teman yang membocorkan rahasia ini nanti di janjinya dipegang oleh saya. Nah, baik, nanti ketika saya mengucapkan saya, maka kalian akan mengikutinya dengan nama kalian ya. Misal saya Nata Aisyah Putri, nah kalian sebutkan nama kalian sendiri. Oke, siap? Oke, saya mulai ya. Saya Nata Aisyah Putri. Saya Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. Nah, sekarang teman-teman sudah mengikrarkan janji, yang mana teman-teman udah nggak boleh lagi ingkar terhadap janji atau ikrar yang udah teman-teman sebutkan tadi. Nah, jadi karena teman-teman juga udah bersedia nih masuk ke tahap selanjutnya, jadi sekarang saya mau nih teman-teman mengungkapkan kira-kira permasalahan apa sih yang dihadapin oleh teman-teman sekalian, yang mana itu mengganjel nih di hati teman-teman. Aku kayak gini nih, dalam kehidupan kalian tuh ini tuh mengganggu gitu. Boleh dong, mungkin siapa? Oh, Kak Usna, boleh. Jadi masalah saya itu saya berpikir yang negatif, overthinking lah dibilang tentang perkataan orang lain. Selanjutnya mungkin Kak Tiara. Saya kayak rumah saya gitu, jadi kayak Oke, selanjutnya Kak Gita. Mungkin hampir sama dengan Kak Usna ya. Kalau saya ini kurang percaya diri karena saya sungkan mendengar perkataan orang lain yang bilang saya pendek dan sebagainya. Selanjutnya kalau saya hampir mirip sih sama Kak Usna sama Kak Gita tadi, yaitu saya tuh merasa kayak tuh membanding-bandingkan diri saya. Oke, jadi kalau saya boleh tarik kesimpulan, mungkin garis besar dari masalah teman-teman sekalian ini insecurity ya gitu, kayak entah itu dari omongan orang lain, dari keluarga, dari dibanding-bandingkan. Nah, karena masalah kita hari ini mungkin sering garis besar dari insecurity, mungkin kita akan bahas itu kali ya. Diangkat mungkin masalah siapa yang paling ingin mendominasi di percakapan kita kali ini? Kak Usna ya? Oh, Kak Usna, oke. Karena omongan orang lain tadi ya Kak Usna ya. Oke, karena kita udah tahu masalah insecurity yang disebabkan oleh orang lain. Nah, mungkin nih apa ya kira-kira kok bisa gitu orang lain ini menerima gitu? Kenapa Kak Usna ini jadi nggak percaya diri akibat omongan orang lain itu kenapa gitu? Apa penyebabnya gitu? Oke, siapa nih yang mau ngasih tahu dulu nih apa penyebab lainnya? Coba Tiara. Penyebab kakak jadi kayak orang gitu mungkin kakak trauma gitu, karena omongan orang lain, jadi makanya kakak merasa overthinking gitu. Saya Kak Sintia silakan. Saya itu tuh karena sering mendengarkan kata-kata negatif dari orang lain, atau kayak lingkungan di sekitar dia itu tuh selalu memberikan hal-hal negatif atau perkataan yang membuat dia tuh merasa overthinking. Kak Gita. mungkin penyebab Kak Usna overthinking itu mungkin karena ada rasa keinginan untuk selalu sempurna, kayak selalu merasa kayak ada yang kurang gitu. Jadi terima kasih teman-teman, yang kalian bilang tuh benar, apalagi yang dibilang sama Kak Gita tadi kayak rasa ingin sempurna. Jadi contoh itu saya pernah presentasi gitu kan, terus saya merasa diri saya kurang di menyampaikan materi, jadi disitulah saya kurang percaya diri, insecure sama diri sendiri, karena mungkin ya saya takut orang ini berpikir kayak
kok kayak gini presentasinya, kok kayak gini, saya nggak ngerti jadinya gitu. Itulah mungkin saya overthinking sama perkataan orang lain, itulah penyebabnya. Mungkin kan sama dari dulu. Jadi mungkin kalau saya sampai secara besar ya karena mungkin omongan orang lain itu bisa kayak presentasi tadi kan kak, kayak jadi cemas gitu, kok iya tadi aku nggak perfect, nggak bisa ini gitu, kayak mana gitu, ada perasaan gelisah gitu kan, ada ketidaksempurnaan tadi, terus kayak jadi meninggalkan membekas gitu ya kan Kak Tiara, seperti yang Kak Tiara bilang tadi juga. Terus kata-kata orang yang berisik gitu kayak terlalu nggak mendukung, support gitu, kayak udah nggak apa-apa, jadi itu kayak meninggalkan bekas juga Kak Husna nih gitu. Nah kita udah tahu nih penyebabnya, mulai dari cemas, selalu ingin jadi yang terbaik jadinya, udah gitu terus karena kata orang lain juga. Nah solusi apa sih kira-kira yang bisa kita beri nih untuk Kak Husna untuk sedikit mengurangi rasa insekuritasnya nih karena kecewa orang lain? Mungkin ada teman-teman yang duluan mungkin? Oh Kak Gita, silakan Kak Gita. Mungkin solusi yang dapat saya lakukan itu mungkin kakak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti olahraga atau melakukan kegiatan yang mungkin bakat dari kakak. Selanjutnya mungkin teman yang lain. Mungkin kami sama-sama kakak ini yaitu mengubah pola pikir yang negatif dari kakak. Misalnya kan aku nggak bisa nih ngapain, jadi aku pasti bisa melakukannya. Kalau menurut saya itu kakak tuh mencari teman atau bersama dengan orang-orang yang bisa mendukung atau bisa dipercaya kakak, supaya kakak tuh nggak merasa diri kakak insecure atau kayak merasa diri kakak nggak dipedulikan atau apa gitu. Nah, terima kasih teman-teman solusinya. Jadi dapat saya simpulkan atau mungkin saya bisa terapkan ya solusi dari teman-teman itu tadi. Saya tuh bisa lebih berpikir positif lagi tentang omongan orang lain, bahwa nggak semuanya omongan orang lain itu jahat terhadap saya. Gitu. Terus mungkin bisa mencari teman yang mendukung saya. Misalnya sebelum saya presentasi itu teman saya semangat ya kayak gitu. Terima kasih. Oke, jadi bisa sama-sama jadi reminder ya buat kita, pengingat bahwasannya dalam kehidupan atau khususnya kampus ini mungkin kita bisa banyak melakukan hal yang lebih positif, kayak mungkin kalau cari teman juga carilah yang suportif, yang bisa dukung teman-teman nih. Kalau teman-teman lagi ada di fase bawah, carilah teman yang selalu suportif, terus jangan terlalu pikirinlah omongan orang selagi teman-teman tuh ngelakuin yang benar gitu. Jadi tetap maju aja, kayak aku bisa gitu kan, apa bukan salah ya udah, salah aja gitu. Nah karena kita udah dengar juga nih teman-teman, makasih loh saran-sarannya, sangat membangun loh Pak Ustaz. Nah setelah kita tahu sarannya nih, gimana kalau kita main games komitmen? Jadi setelah ini kita akan, teman-teman bisa nih komitmen apa nih yang teman-teman bisa katakan setelah melakukan konseling kelompok ini gitu. Ngerti gak sih? Jadi kita bakal main namanya games kelipatan 1, dimana setiap kelipatan 1 kan 1, 2, 3, 4 sampai selanjutnya. Nah setiap teman-teman dapat kelipatannya, teman-teman akan bilang saya berkomitmen akan, oke paham ya? Bisa dipahami? Kita mulai? Oke, mungkin dari saya dulu mungkin bisa ya, sebagai makeup mungkin karena saya kan juga pengen makeup. Oke, jadi dari saya teman-teman harus sebutin 1, 2 gitu boleh? Oke. 1. Oke, jadi saya akan berkomitmen sebagai PKN ini akan lebih percaya diri. 2. Oke, saya berkomitmen bahwa saya akan lebih berpikir positif lah tentang omongan orang lain. 3. Saya tidak akan mendengarkan perkataan buruk dari orang lain. 4. Saya berkomitmen bahwa saya bisa fokus pada diri sendiri dan mengembangkan kemampuan pada diri saya sendiri. 5. Saya berkomitmen agar menjaga perkataan. Oke, gitu Pak Zam. Nah, jadi tadi kan kita udah berkomitmen nih. Nah, semoga komitmen yang diucapkan teman-teman tadi bisa diterapkan sama teman-teman di kehidupan nyata teman-teman dan bisa menjadi insight baru atau pemahaman baru teman-teman, dan semoga ya yang kita bahas tadi bisa bermanfaat ya teman-teman. Nah, berakhir sudah nih sesi konseling kelompok kita hari ini, udah nggak terasa kita udah di akhir sesi. Jadi di akhir sesi ini saya tuh ingin nanya nih kemajuan apa sih yang teman-teman rasa dalam diri teman-teman setelah ngelakuin konseling kelompok ini. Yang kira ada yang ngasih pendapatnya? Kak Usna ya, jadi kan ini tadi yang dibahas masalah saya nih.
saya juga mendapatkan kemajuan ya, yaitu mendapatkan pengalaman baru tentang solusi-solusi yang diberikan kakak-kakak sekalian. Oke, thank you Kak Tiara. Nah, pesan yang lain pas? Oke, pas. Selanjutnya nih, karena kita udah bahas dua pesan dan kesan apa nih yang teman-teman dapat dari kegiatan hari ini? Mungkin teman-teman ada ya Kak kita. Kesan yang mungkin dapat saya dari pertemuan ini, saya membuka wawasan saya tentang bagaimana overthinking itu bisa mempengaruhi kesehatan mental dan kehidupan sehari-hari. Dan banyak hal yang selama ini saya anggap sepele ternyata memiliki dampak yang sangat besar. Dan juga pesan yang mungkin saya dapat sampaikan, semoga pertemuan ini tidak hanya berjalan di hari ini saja, semoga bisa berjalan ke depannya lagi. Dan juga saya berharap kedepannya kita lebih kuat dan tidak menghiraukan perkataan orang lain yang membuat perkataan itu menjadi kekayaan bagi kita sendiri. Oke, thank you Kak Gita. Bagus sekali saran dari Kak Gita. Selanjutnya, saya memberikan pesan, yaitu dari sini tuh saya sadar kalau kesadaran diri itu penting ya. Maksudnya kayak kesadaran diri kita tuh menjadi meningkat. Kayak, kita tuh nggak perlu takut sama omongan orang lain. Jadi insecure itu bukan sesuatu hal yang harus dipermasalahin, karena itu tuh ada kata-kata orang lain dan kita tuh tetap menjadi diri kita sendiri. Lalu pesan saya itu semoga pertemuan kita kali ini tuh lebih bisa membuat diri kita tuh lebih terbuka, lebih juga mengurangi beban yang ada di pikiran kita gitu. oke, terima kasih Kak Cynthia. Sarannya juga nggak kalah menarik dari Kak Cynthia tadi, kita tidak mengenal orang lain. Jadi berakhir sudah di sekitar ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian yang telah memberikan waktunya, partisipasi aktifnya di dalam konseling kelompok hari ini. Semoga pemahaman atau ilmu yang kita dapat, baik itu penyebab ataupun solusi yang kita bahas tadi itu bisa jadi pemahaman baru buat kita semua, terutama saya sendiri pastinya. Dan karena kita udah selesaikan acara kita hari ini, maka mungkin kesepakatan nih kita mau kapan nih konseling kelompok lagi, ada saran waktu minggu depan. Balik fix ya, kita minggu depan ya, dari kakak lagi. Oke, fix minggu depan. Nah, karena udah selesai, jadi kita tutup dengan doa kali ya, supaya ilmu kita bisa bermanfaat dan bisa berguna baik untuk kita sendiri maupun orang lain. Mungkin ada teman-teman yang ingin menerapkan dirinya melalui doa. Iya Pak Ustaz, silakan. Baiklah teman-teman, tadi di awal kita memulainya dengan doa, ada baiknya kita mengakhiri juga dengan doa, mungkin agar kegiatan kita pada hari itu bermanfaat. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Ustaz yang telah memimpin doa sekian sesi ini. Selanjutnya kita akan mengisi BMP 3 nih teman-teman. Jadi kan sebenarnya udah tahu ya BMP 3 apa udah belum? Sudah. Berpikir, merasa, bertanggung jawab, bertindak. Jadi menurut teman-teman, siapa dulu nih yang mau ngasih isi dari BMP 3 nya? Saya. Oke, silakan. Saya akan mengisi tentang bertanggung jawab, yaitu saya bertanggung jawab untuk menjaga perkataan dan perbuatan saya kepada teman-teman sekalian dan saudara-saudara lain. Oke, thank you Kak Tiara. Next, Kak Usna. Saya mengisi yang tentang berpikir. Jadi setelah melakukan KKP ini, saya jadi pikiran saya jadi terbuka. Saya juga jadi lebih berpikir positif lah tentang orang lain. Oke, thank you Kak Usna. Next. Oh, Kak gitu. Saya mengambil di yang bersikap. Saya mungkin bisa, saya akan bersikap untuk menjaga perkataan dan juga menjaga omongan, karena akhirnya apa yang dibicarakan itu bisa menyakiti orang lain. Oke, thank you Kak Gita. Next. Saya di sini akan mengisi tentang bertindak. Jadi saya akan bertindak seperti kayak mengenali apa sih yang membuat puncak dari insecure saya. Lalu saya akan mencari solusi dan saya menerapkannya di kehidupan saya. Dan yang terakhir itu mungkin saya akan bertindak seperti menjauhi orang-orang yang mengata-ngatai saya, mengolok-olok saya, akan membuat saya berpikir yang tidak baik. Oke, thank you buat teman-teman semua atas pikirannya, baik itu tentang merasa, bertindak, bertanggung jawab, dan lain-lain. Udah berakhir sudah. Mungkin di penutupan ini kita nyanyi kali ya untuk menutup
sesi kita supaya kita tadi udah relax, ini kita keluar dengan relax juga. Lagu apa? Ada Sumur di Ladang boleh? Boleh. Tapi kita langsung pakai enak-enak kita akhiri. Tapi di akhirnya kita akhiri dengan salam-salaman. Oke. Mungkin berdiri biar enak kali ya. Sambil tepuk tangan boleh? Oke, sampai 3 ya. Oke. Udah siap? Siap. 1, 2, 3. Kalau